jadi pada video kali ini, Ibu akan bahas mengenai program linear. Nah, ini adalah bab 2 ya. Bab 2 pada semester 1 ini. Baik, langsung saja untuk kompetensi dasar. Yang pertama adalah menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini adalah menjelaskan konsep program linear dua variabel, menjelaskan keterkaitan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan program linear dua variabel. Nah, kemudian menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel apabila daerah himpunan penyelesaiannya diberikan, ya. Kemudian menjelaskan metode untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi pada suatu daerah himpunan penyelesaian. Kemudian menentukan nilai optimum suatu fungsi pada daerah himpunan penyelesaian dengan metode uji titik pojok. Kemudian menentukan nilai optimum suatu fungsi pada daerah himpunan penyelesaian dengan metode garis lidik. Langsung saja untuk persepsi. Nah, di sini yang pertama harus kalian ingat ya terkait dengan materi persamaan linear dua variabel atau PLDV. Kenapa? Karena ini sangat penting agar kalian bisa memahami untuk materi program linear nantinya ya. Jadi untuk bentuk umum dari PLDV ya, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana ABC adalah elemen bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya juga tidak sama dengan 0. X dan Y disebut sebagai variabel ya, karena di sini dua variabel, jadi ada dua variabelnya yaitu X dan Y. Nah, contohnya adalah X ditambah 3Y sama dengan 2 dan 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, penyelesaian dari PLDV, nah ini akan berupa pasangan terurut ya, atau pasangan berurutan yaitu XY yang memenuhi 2X min 3Y sama dengan 12 dengan XY elemen bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi pasangan berurutan ini ya harus memenuhi PLDV tersebut ya, 2X min 3Y sama dengan 12 dengan XY elemen bilangan real. Nah, banyaknya itu tak terhingga ya. Banyaknya tak terhingga. Kita coba cari beberapa penyelesaiannya. Pertama, kita ambil X sama dengan 0 ya. Kita substitusi sehingga kita peroleh 2 kali 0 min 3Y sama dengan 12. Sehingga diperoleh min 3Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan min 4. Jadi, salah satu titik yang memenuhi samaan tersebut adalah 0,-4 gitu ya. Nah, ini salah satu penyelesaian dari PLDV tersebut ya, yang memenuhi persamaan dari PLDV. Nah, kemudian kita coba ambil untuk X sama dengan 6 ya. Untuk X sama dengan 6, kita substitusi, maka kita peroleh 2 kali 6 min 3Y sama dengan 12. Sehingga min 3Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik yang berupa penyelesaian dari PLDV adalah 6,0. Nah, jadi kita dapatkan dua titik di sini ya. Jadi yang pertama dengan koordinat 0,4 dan yang kedua 6,0. Nah, jadi himpunan pasangan terurut atau berurutan XY yang memenuhi PLDV 2X min 3Y sama dengan 12 itu adalah himpunan 0,4, 6,0, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penyelesaian PLDV gitu ya, apabila kita langsung ya menggambarkan gitu. Menggambarkan kurva daripada 2X min 3Y sama dengan 12 yang berbentuk garis lurus gitu ya. Nah, maka kita akan peroleh seperti ini gambarnya. Jadi kurvanya berbentuk garis lurus yang melalui tadi dua titik yang sudah kita ambil ya. Jadi salah satu penyelesaiannya yang pertama adalah 6,0 dan 0,4 gitu ya. Nah, kita hubungkan sehingga membentuk garis lurus gitu ya dari dua titik tersebut. Nah, titik-titik di sepanjang garis tersebut itu merupakan penyelesaian dari 2X min 3Y sama dengan 12 dengan XY elemen bilangan real. Ya. Oke, jadi ini titik-titiknya untuk titik A dan titik B. Kemudian kita lihat lagi salah satu titiknya yang memenuhi yaitu yang terletak pada garis adalah titik 3, min 2 ya, titik C.
Oke, jadi itu. Nah, jadi himpunan pasangan terurut X, Y yang memenuhi PLDV 2X-3Y sama dengan 12 itu adalah himpunan 0,4, 6,0, 3,-2 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kita juga perlu mengetahui terkait dengan pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat PTLDV. Nah, bentuk umum dari PTLDV itu adalah AX plus BY kurang dari C. Nah, jadi yang sebelumnya sama dengan itu diganti dengan tanda ketidaksamaan. Misalnya kurang dari. Bisa juga kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Ya, dengan ABC elemen bilangan real. A, B itu tidak boleh sama dengan 0, dan XY-nya itu disebut sebagai variabel, gitu ya. Nah, contoh daripada PTLDV di sini adalah 2X plus 3Y kurang dari 12, dan X min 2Y lebih dari sama dengan 12. Nah, untuk penyelesaian dari PTLDV, nah misalkan di sini tentukan daerah penyelesaian dari X min 2Y lebih dari sama dengan 12. Nah, langkah pertama kita ganti untuk tanda ketidaksamaannya dari lebih dari sama dengan menjadi tanda sama dengan. Nah, tujuannya kita akan memperoleh apa? X min 2Y sama dengan 12. Jadi PLDV ya. Nah, kita akan gambarkan untuk kurva X min 2Y sama dengan 12 yang berbentuk garis lurus ini. Nah, kita ambil saja sembarang ya. Kita akan ambil nanti 2 titik, kemudian kita hubungkan. Nah, lebih mudah jika kita mengambil titik potong terhadap sumbu X maupun titik potong terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu Y. Kenapa? Karena X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi, 0 min 2Y sama dengan 12. Y-nya kita peroleh min 6. Jadi, titik yang pertama adalah 0, min 6. Nah, kemudian kita ambil lagi titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X min 2 kali 0 sama dengan 12. Nah, X sama dengan 12 ya, 12 dikurangi 0, sehingga titiknya adalah 12,0. Nah, kemudian di sini kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambar. Nah, berarti gambar kurva X min 2Y sama dengan 12. Nah, yang berbentuk garis lurus di sini, ya dia melalui titik 0, min 6, gitu ya, dan 12,0 gitu. Oke, nah oleh karena PTLDV ini X min 2Y itu lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 12 gitu. Nah, berarti ini mengandung tanda sama dengan gitu ya. Jadi mengandung tanda sama dengan. Nah, maka diperoleh gitu ya garis batas X min 2Y itu sama dengan 12 gitu ya. Nah, jadi X min 2Y sama dengan 12, ini di kurva, itu kita gambarkan sebagai garis utuh, gitu. Karena dia mengandung tanda sama dengan. Nah, jika tandanya kurang dari atau lebih dari, nah maka digambarkan sebagai garis putus-putus. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini untuk gambaran garis putus-putusnya. Ya. Baik, jadi Ibu lanjutkan untuk langkah kedua ya. Nah, jadi garis batas daripada X min 2Y sama dengan 12, itu kan membagi gambar menjadi dua daerah ya. Itu daerah 1, daerah yang berada di atas atau kiri garis X min 2Y sama dengan 12, dan daerah 2, yaitu daerah yang berada di bawah atau di kanan dari garis X min 2Y sama dengan 12 ya. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Nah, sudah dituliskan sana tanda untuk daerah 1 dan daerah 2. Nah, kemudian kita ambil ya, ambil satu titik sebarang yang tidak terletak pada garis ya. Ya, jadi tidak terletak pada garis X min 2Y sama dengan 12 gitu. Nah, jadi kita misalkan ambil di sini 0,0 sebagai titik ujinya, kita substitusi ke dalam PTLDV atau pertidaksamaan tersebut, sehingga kita peroleh bahwa 0 ini tidak memenuhi pertidaksamaan ya. Nah, oleh karena 0,0 tidak memenuhi gitu ya, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak mengandung atau memuat gitu ya. Memuat 0,0 gitu. Sehingga daerah 2 itu merupakan daerah penyelesaiannya. Kita arsir atau warnai daerah tersebut. Nah, jadi seperti itu.
ya. Jadi kita arsir atau warnai daerah yang merupakan penyelesaiannya. Nah, namun untuk SPT-LDV, nah agar lebih mudah kita balik langkahnya. Tapi tetap pada akhirnya kita menentukan daerah yang diwarnai sebagai daerah penyelesaian. Cara mudah dalam menyelesaikan soal atau permasalahan apabila SPT-LDV-nya diketahui. Nah, dalam menentukan daerah penyelesaiannya, daerah yang diarsir, diwarnai, atau ditandai adalah daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Ingat ya, terlebih dahulu. Nantinya baru kita akan menentukan untuk daerah penyelesaiannya dan mewarnai atau mengarsir daerah tersebut, gitu ya. Sehingga nanti tujuannya agar arsirannya tidak tertumpuk seperti itu. Ya, jadi daerah penyelesaiannya yang pertama itulah daerah yang bukan yang diwarnai atau diarsir begitu. Nah, tapi selanjutnya setelah kita mengetahui daerahnya barulah kita warnai atau arsir, gitu ya. Tapi yang lainnya itu dihilangkan warna dan arsirannya. Nah, sebaliknya dalam menentukan SPT-LDV daerah penyelesaiannya sudah diketahui, ya tinggal menyesuaikan saja untuk penyelesaiannya. Nah, di sini Ibu berikan contoh lain dalam penyelesaian PT-LDP. Nah, misalkan kita suruh menentukan daerah penyelesaian X min 3Y lebih dari min 6. Nah, oleh karena PT-LDV-nya ini tidak mengandung atau tidak memuat tanda sama dengan ya, tanda ketidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan, maka diperoleh garis batas X min 3Y sama dengan min 6, itu digambar sebagai garis putus-putus. Nah, kita uji dengan satu titik yang tidak terletak pada garis, misalnya 0,0 di sini. Setelah kita uji, ternyata 0,0 itu memenuhi. Berarti daerah yang memuat 0,0, di sini misalkan daerah 2 ya. Nah, itu menjadi daerah penyelesaiannya. Warnai atau arsir daerah tersebut. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, misalkan 1 dan 2. Nah, maka daerah 2 merupakan daerah penyelesaiannya, itu ya, yang diarsir atau diwarnai. Oke, jadi seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan untuk materi. Nah, untuk materi program linier. Nah, untuk materi program linier di sini adalah metode ya, program linier, metode atau cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan dalam matematika dengan menentukan nilai optimum. Ya, nilai optimum di sini bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, nah jadi yang dimaksimum atau diminimumkan itu adalah fungsi tujuannya. Nah, penyelesaian masalah menggunakan program linier gitu ya, dilakukan dengan membuat model matematika dari permasalahan dan fungsi tujuannya. Model matematika permasalahan yang dimaksud itu berupa SPT-LDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari terjemahan kendala-kendala atau batasan-batasan yang ada. Sedangkan fungsi tujuannya adalah fungsi yang menjelaskan tujuan atau sasaran dari pengoptimalan yang mungkin dicapai berdasarkan kendala yang ada atau batasan yang ada. Nah, untuk selanjutnya menentukan daerah penyelesaian SPT-LDV dan menentukan nilai optimum fungsi tujuannya. Itu ya. Jadi menentukan daerah penyelesaian dan menentukan nilai optimum. Nah, yang pertama kita harus ketahui untuk sistem pertidaksamaan linier. Nah, sistem pertidaksamaan linier adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linier. Nah, pada materi ini yang dibahas hanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Nah, untuk model matematika, yang pertama adalah menerjemahkan gitu ya, kendala-kendala atau batasan-batasan ke dalam sistem pertidaksamaan linier. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh ya, contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan program linier. Nah, tapi kita akan mencari sistem pertidaksamaan liniernya terlebih dahulu ya. Oke, jadi sebuah pabrik roti itu memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi coklat dan isi keju. Nah, untuk pembuatan roti isi coklat itu memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Sedangkan untuk roti isi keju itu memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Nah, bahan yang tersedia adalah 2.400 gram terigu dan 2.500 gram mentega, gitu ya. Nah, informasi itu dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, jadi lebih mudah jika kita membuat tabel seperti ini. Nah, jadi bahannya yang pertama terigu,
kemudian mentega dalam gram gitu ya. Nah, untuk roti isi coklat itu berisi 6 gram terigu, kemudian 5 gram mentega. Sedangkan untuk isi keju 4 gram terigu, 5 gram mentega. Persediaannya 2.400 gram untuk terigu dan 2.500 gram untuk mentega. Jadi bisa tuliskan seperti itu pada tabel. Nah, kemudian dengan misalkan banyaknya roti isi coklat sebagai X dan banyaknya roti isi keju sebagai Y, maka dari tabel tersebut dapat diperoleh atau dibuat model matematika. Nah, SPT LDV ya. Nah, jadi SPT LDV 6X plus 4Y kurang dari sama dengan 2.400 dan 5X plus 5Y kurang dari sama dengan 2.500. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Yang pertama Ibu jelaskan kenapa dia kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, jadi untuk 6 gram terigu gitu ya, untuk roti isi coklat, itu kan dikalikan dengan banyaknya roti isi coklat. Ditambah dengan 4 gram terigu dalam roti isi keju, dikalikan dengan banyaknya roti isi keju. Berarti 6X ditambah 4Y. Gitu kan? Nah, totalannya itu tentunya tidak boleh lebih dari persediaan bahan baku yang tersedia ya. Jadi karena persediaannya 2.400 gram terigu, berarti dia harus kurang dari sama dengan 2.400. Dia tidak mungkin lebih dari bahan yang tersedia ya, totalannya itu. Begitu pula dengan mentega gitu ya. Jadi 5X tambah 5Y kurang dari sama dengan 2.500 karena persediaannya hanya 2.500 gram. Sedangkan untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena ini XY itu menyatakan banyaknya roti. Jadi banyaknya roti kan tidak mungkin dia kurang dari 0 gitu ya. Tidak mungkin dia negatif gitu banyaknya. Sehingga dia syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi sudah Ibu jelaskan di sana. Oke, jadi itu untuk SPT LDV-nya. Menentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Nah, langkah-langkah untuk menentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear, ini yang pertama adalah lukis setiap garis dari PT LDV yang diberikan dalam masalah SPT LDV tersebut. Ya. Nah, dengan menggunakan satu titik uji, biasanya di sini titik 0,0, atau titik lain yang tidak terletak pada garis ya. Jadi jika titik 0,0 ini terletak pada garis, silahkan dipilih untuk titik yang lainnya. Nah, tentukan daerah yang memenuhi setiap PT LDV, gitu ya. Nah, agar lebih memudahkan, gitu ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, arsir atau warnai atau tandai daerah yang tidak memenuhi PT LDV, gitu ya. Nah, jadi nanti disesuaikan saja, gitu, sesuai dengan ketentuan tadi, ya, atau kesepakatan tadi. Disesuaikan saja jika memang pada soal itu diminta yang penyelesaian yang diwarnai, maka ikuti saja. Seperti itu. Tapi ini hanya untuk memudahkan yang diwarnai, ditandai, atau diarsir itu yang tidak memenuhi. Nah, kemudian tentukan daerah yang memenuhi SPT LDV, yaitu daerah yang tidak diarsir, diwarnai, atau tandai dari setiap PT LDV. Ya. Nah, contohnya, tentukan penyelesaian dari SPT LDV berikut. Nah, kemudian gambarkan daerah hasil penyelesaiannya dengan menggunakan grafik. Jadi pada SPT LDV di sini ada 4 pertidaksamaan, yaitu yang pertama X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20 dan X tambah Y lebih dari sama dengan 15, X lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu untuk X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Nah, seperti pada materi yang sebelumnya gitu ya, kita kan buat dulu garis batasnya. Karena bersih sama dengan berarti di sini garis batasnya garis utuh ya. Dan melalui apa titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 20,0, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,10 gitu ya. Jadi bisa dilihat untuk garis batasnya. Kemudian yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Ini artinya apa? Artinya 0,0 ini memenuhi penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut ya. Atau daerah yang tidak memuat 0,0 tidak memenuhi atau tidak merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan gitu ya. Bisa disubstitusi untuk 0,0-nya.
Nah, kemudian untuk yang kedua, X tambah Y lebih dari sama dengan 15. Bisa dilihat untuk gambarnya. Nah, jadi yang diarsir adalah daerah yang memuat 0,0 gitu ya. Artinya apa? 0,0 tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut. Itu. Oke. Nah, kemudian X-nya lebih dari sama dengan 0. Bisa dilihat bahwa yang diwarnai itu adalah daerah di sebelah kiri dari sumbu Y gitu ya. Nah, jadi yang tidak memenuhi gitu ya. Karena X-nya kan positif ini. Nah, kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Berarti yang diwarnai adalah daerah di bawah sumbu X. Ya, karena itu tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang di atas, karena dia positif. Nah, jadi itu ya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sehingga kita peroleh di sini misalkan Ibu berikan tanda 1, daerah 1 di sana, itu merupakan daerah penyelesaian dari SPTLDV tersebut. Gitu ya. Nah, jika kalian ingin melakukan sebaliknya, jadi kalian mewarnai, gitu ya, mewarnai, mengarsir atau menandai daerah yang merupakan penyelesaiannya, gitu ya, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, itu. Jadi daerah tersebut adalah daerah penyelesaian dari SPTLDV tersebut. Ya, jika yang diwarnai adalah yang merupakan penyelesaian. Nah, tapi kita lihat dengan melakukan langkah yang pertama terlebih dahulu gitu ya, dengan mengarsir gitu ya, bagian yang bukan merupakan penyelesaiannya atau daerah yang bukan merupakan penyelesaiannya. Nah, kita akan lebih mudah dalam menentukan daerah penyelesaiannya. Benar tidak? Jadi yang sebelumnya yang tidak diwarnai, kita tinggal tambahkan warnanya saja di sini. Gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Kita melakukan langkah seperti itu. Yang pertama, yang diwarnai, diarsir atau ditandai adalah yang bukan penyelesaian. Baru selanjutnya kita buat yang diwarnai adalah yang penyelesaiannya. Itu ya. Silahkan bagaimana cara kerja kalian, tentukan saja.